Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya membuat atau menggunakan aplikasi SPSS dalam mentransformasikan sebuah data. Nah, transformasi data itu adalah cara merubah data menjadi bentuk yang lain. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita dapat mentransformasi data dari data yang ini menjadi data yang bentuk lain. Oke. Pertama-tama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistic, lalu kita pilih explore. Di sini kita klik umur, lalu kita klik tanda panah yang ke kanan ini yang paling atas sehingga muncul dependent list. Di sini kita perlu memperhatikan statistik. Nah, kalau di kolom ini itu sudah tercentang deskriptif, ini kita tinggal continue. Untuk plots kita centang histogram dan juga normality plots with tests. Continue. Setelah itu ke option kita klik continue juga. The bootstraps juga continue aja. Lalu displaynya jangan lupa untuk buat. Kita klik OK. Akan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik transform, lalu kita klik record into different variables. Kita klik umur. Nah, di output variable ini kita ganti dengan umur 1, lalu kita change. Nah, udah ganti seperti ini. Kita klik out and new values. Nah, di sini kita ingin merata-ratakan umur yang akan ada di data kita. Kalau rata-rata paling paling kecil itu kita mau umur kurang dari umur 20 tahun. Jadi kita tulis di sini 19 dengan value 2, lalu kita klik add. Nah, untuk rata-ratanya kita pengen umur sekitar 20 tahun hingga 30 tahun. Dengan value kita ketik 2, lalu kita klik add. Untuk rata-rata paling tinggi itu kita pengen di atas 30 tahun. Dengan value kita tulis 3, lalu kita add, lalu continue. Setelah itu kita klik if. Nah, if ini kita klik yang namanya include if case satisfied condition. Nah, di sini kita klik umur, tanda panah kanan, lalu continue. Klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik yang namanya transform, kita klik compute variable. Di sini di target variable ini kita tulis yang namanya BB by kilo. Nah, kenapa kita harus memilih compute variable? Karena kita sudah berada pada perhitungan matematika dengan menggunakan compute variable, yang tujuannya adalah untuk membuat variabel baru hasil dari operasi matematika dari beberapa variabel yang sudah di-entry. Misalnya seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Oke, di numeric expression ini kita klik yang namanya BB by, kita klik kanan, lalu kita bagi dengan 1000. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita transform lagi, kita compute variable lagi. Yang ini, nah, pada bagian ini ya namanya perintah if, dengan tujuan untuk membuat variabel baru dari dua kelompok, misalnya risiko tinggi dan risiko rendah. Nah, target variabel ini kita ganti menjadi risk. Dengan numeric expression ini kita ganti menjadi 0, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita transform lagi, kita compute variabel lagi. Nah, ini kita ganti 1, lalu kita klik if. Di sini kita klik include if case satisfies condition. Nah, di sini kita klik yang namanya umur. Nah, umur ini kita umurnya itu
lebih dari 30, terus pasti kita itu, lalu kita klik BB ibu, klik kanan, kita ini kurang dari 50. Setelah itu continue. Nah, setelah continue kita klik yang namanya OK. Nah, akan ada tulisan change existing variable, kita klik OK. Nah, setelah itu setelah selesai, kita klik yang namanya data ini, kita klik select cache. Nah, di pada tahap ini kita sudah memasuki yang namanya memilih sebagian data. Dengan gitu kita pilih yang namanya if condition is satisfied, kita klik if. Nah, di sini kita klik yang namanya exclude kanan, lalu continue. Nah, jangan lupa untuk outputnya itu kita pilih yang filter, kita klik OK. Di sini ada nih yang angka-angka yang digaret. Ini membuktikan bahwasanya ada beberapa hasil yang tidak sesuai. Nah, hasil yang tidak sesuai dari data yang sudah kita input tadi itu secara otomatis di garis kayak gini dicoret, atau dengan kata lain data tersebut hilang, terotomatis tuh hilang. Nah, oke, setelah ini kita akan save dulu kali ya, kita akan save dulu. Setelah itu kita ke menu ke data, lalu kita ke merge file, kita add cases. Nah, pada tahap ini kita kita berada pada tahap di mana sedang penggabungan data. Nah, kita sedang ada penggabungan data di sini. Lalu sebelum lanjut, kita buka dulu yang namanya file kedua. Oke. Setelah dibuka, kita buka lagi ini. Nah, kan tadi udah ya kita masukkan merge file, lalu add cache untuk file pertama. Lalu kita add variable untuk data kedua atau file kedua, kita klik continue. Nah, di sini ada di sini tuh kita klik OK, yang artinya data ini adalah data hasil dari penggabungan antara file pertama tadi sama file kedua. Oke, seperti itu untuk penggunaan SPSS dalam mentransformasikan sebuah data dari data yang awal menjadi data yang baru dalam bentuk yang berbeda. Oke, semoga bisa cepat paham dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.